Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita berjumpa kembali dalam rangka meningkatkan pemahaman kita terhadap dinul Islam. Pada rubrik ini kita akan membahas tentang keutamaan zuhud. Semoga melalui pembahasan ini menambah pemahaman, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata zuhud sering disebut-sebut ketika mendengar nasihat dan seruan agar mengekang ketamakan terhadap dunia dan mengejar kenikmatan yang fana, dan tidak melupakan kehidupan akhirat yang hakiki setelah kematian. Hal ini sebagaimana peringatan Allah tentang kehidupan dunia yang penuh dengan fata morgana dan berbagai keindahan yang melalaikan dari hakikat kehidupan yang sebenarnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Hadid ayat yang ke-20. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak. Ayat ini menunjukkan bahwa kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang menipu, batil dan sekedar permainan. Yang dimaksud sekedar permainan adalah sesuatu yang tiada bermanfaat dan melalaikan. Ayat ini juga menunjukkan bahwa dunia adalah perhiasan, dan orang-orang yang terfitnah dengan dunia menjadikannya sebagai perhiasan dan tempat untuk saling bermegah-megahan. Dengan kenikmatan yang ada padanya berupa anak-anak, harta benda, kedudukan dan yang lainnya, sehingga melalaikannya dari mengingat akhirat dan tidak beramal untuk akhiratnya. Hakikat zuhud itu berada di dalam hati, yaitu dengan meninggalkan sifat dan sikap tamak terhadap dunia dari hati seorang muslim. Ia jadikan dunia hanya di tangannya, sementara hatinya dipenuhi rasa cinta kepada Allah dan akhirat. Zuhud bukan berarti meninggalkan dunia secara total dan menjauhinya. Lihatlah Nabi, teladan bagi orang-orang yang zuhud. Beliau bukan hanya amir di kalangan kaum muslimin, tetapi juga kepala negara. Tetapi beliau tetap bersikap zuhud dan tidak bermegah-megahan dalam kesehariannya. Demikian juga Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihimassalam sebagai seorang penguasa mempunyai kekuasaan yang luas, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Para sahabat juga mempunyai istri-istri dan harta kekayaan, yang di antara mereka ada yang kaya raya. Semuanya ini tidaklah mengeluarkan mereka dari hakikat zuhud yang sebenarnya. Ada beberapa tingkat zuhud sesuai dengan keadaan setiap orang yang melakukannya, yaitu pertama, berusaha untuk hidup zuhud di dunia, menjauhi sikap hubbud dunia wa karihal maut, cinta dunia dan takut mati. Kedua, orang yang meninggalkan dunia dengan sukarela karena di matanya dunia itu rendah dan hina, meskipun ada kecenderungan kepadanya, dan ia meninggalkan dunia tersebut untuk akhirat. Ketiga, orang yang zuhud dan meninggalkan dunia dengan hati yang lapang, ia tidak melihat bahwa dirinya meninggalkan sesuatu apapun. Maka barang siapa meninggalkan kenikmatan dunia, niscaya akan memperoleh kedekatan kepada Allah dan kenikmatan di akhirat. Ada beberapa hal yang mendorong seseorang untuk hidup zuhud. Pertama, karena keimanan yang kuat. Selalu ingat bagaimana ia berdiri di hadapan Allah pada hari kiamat guna mempertanggungjawabkan segala amalnya, yang besar maupun yang kecil, yang tampak maupun yang tersembunyi. Hal itu akan membuat kecintaannya terhadap dunia dan kelezatannya menjadi hilang dalam hatinya, kemudian meninggalkannya dan merasa cukup dengan hidup sederhana. Kedua, semata-mata ingin selalu taqarrub, dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dunia membuat hatinya terganggu dalam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan membuat seseorang merasa jauh dari kedudukan yang tinggi di akhirat kelak, di mana dia akan ditanya tentang kenikmatan dunia yang telah ia peroleh.
Perasaan seperti ini akan mendorong seorang hamba untuk hidup zuhud. Ketiga, menyibukkan diri dengan berbagai ibadah. Jauh lebih menenteramkan hati. Dunia hanya akan didapatkan dengan susah payah dan kerja keras, mengorbankan tenaga dan pikiran yang sangat banyak, dan kadang-kadang terpaksa harus bergaul dengan orang-orang yang berperangai jahat dan buruk. Berbeda halnya jika menyibukkan diri dengan berbagai macam ibadah. Jiwa menjadi tentram dan hati merasa sejuk, menerima takdir Allah dengan ikhlas dan sabar, dan kelak akan menerima balasan di akhirat. Keempat, mengutamakan kehidupan akhirat yang kekal ketimbang mengejar kenikmatan dunia yang semu dan menipu. Merenungkan ayat-ayat Al-Quran yang banyak menyebutkan tentang kehinaan dan kerendahan dunia serta kenikmatannya yang menipu manusia. Dunia hanyalah tipu daya, permainan dan kesia-siaan belaka. Allah mencela orang-orang yang mengutamakan kehidupan dunia yang fana ini daripada kehidupan akhirat. Semua dalil-dalil, baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah, mendorong seseorang yang beriman untuk tidak terlalu bergantung kepada dunia dan lebih mengharapkan akhirat yang lebih baik dan lebih kekal. Zuhud yang disyariatkan dan bermanfaat bagi orang yang menjalaninya adalah zuhud yang dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya, yaitu meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat demi menggapai kehidupan akhirat. Yang bermanfaat bagi seorang hamba adalah beribadah kepada Allah, menjalankan ketaatan kepadanya dan kepada Rasul-Nya. Dan semua hal yang menghalangi hal ini adalah perkara yang mendatangkan kemadaratan dan tidak bermanfaat. Yang paling berguna bagi seorang hamba adalah mengikhlaskan seluruh amalnya karena Allah. Sementara zuhud yang menyelisih sunnah adalah meninggalkan menuntut ilmu agama. Tidak pergi mencari rizki, hanya sibuk beribadah di masjid dengan meninggalkan tanggung jawab kepada keluarga, istri dan anak. Atau tidak mau menikah selamanya dengan alasan zuhud dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau hanya fokus beribadah dan menggantungkan dirinya kepada belas kasih dari orang lain. Maka ini tidak ada kebaikan sama sekali di dalam dirinya. Karena ia menganiaya hati dan membutakannya, membuat agama menjadi buruk dan hilang nilai-nilai kebaikannya yang diridhoi oleh Allah bagi hamba-hambanya, menjauhkan manusia dari agama Allah, menghancurkan peradaban, dan memberi kesempatan bagi musuh-musuh Islam untuk menguasai mereka, merendahkan kemuliaan seseorang, serta menjadikan seorang hamba menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam.